Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rosnani Handayani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Hari ini Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SD SMP Satap 3 Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Sehat? Oke, tetap ceria dan semangat. Oke. Ibu absen dulu ya. Aina, Dina, Hilmayani. Jadi untuk teman-temannya yang belum bisa hadir pada pertemuan hari ini, kita doakan biar cepat sembuh. Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya untuk kalian semuanya dan mendapatkan berkah dari Allah. Ya, Ibu minta Isnan Afriyadi tolong dipimpin temannya untuk berdoa. Silakan Isnan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Isnan karena sudah memimpin temannya untuk berdoa. Ya, selanjutnya silakan berdiri dulu. Ibu mau cek kerapiannya. Silakan berdiri semuanya. Oke, bajunya dimasukkan ya. Biar terlihat rapi. Oke, semuanya sudah masukkan baju, kelasnya juga sudah bersih, yang piket sudah menjalankan kewajibannya. Ya, silakan duduk kembali. Ibu ingin tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, Murai. Apa pelajaran kita minggu kemarin, Murai? Permintaan. Permintaan. Ya, jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang permintaan. Siapa yang masih ingat pengertian permintaan? Ya, sila. Permintaan adalah jumlah barang yang dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Ya, jadi permintaan adalah Jumlah barang yang dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. jumlah barang yang dibeli oleh masyarakat dengan tingkat harga tertentu. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, siapa yang masih ingat? Ya, Dina. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat. Ya, itu 3 di antara faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga barang, kemudian apa Dina yang kedua tadi? Pendapatan, dan ketiga selera masyarakat. Itu faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, itu materi yang kita bahas minggu kemarin. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk membangkitkan motivasi belajar kita ya, karena belajar itu harus semangat.
kita sama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus. Ya, silakan semuanya berdiri dulu. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Jadi itu tadi lagu 17 Agustus. Nah, lagi sekali masih ingat aku IPS kemarin? Masih. Oke, semangat ya. Aku IPS. IPS. Oke ya. Kita belajar tentang apa hari ini? Materi kita tentang, kalau kemarin permintaan, sekarang penawaran. Kita belajar tentang penawaran. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah tentang penawaran. Jadi setelah kegiatan pembelajaran ya, dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan yang pertama mampu merumuskan pengertian penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, hukum penawaran, dan kurva penawaran dengan baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang tadi Ibu sebutkan ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, untuk model pembelajaran kita pada pagi hari ini sama dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu menggunakan model problem based learning. Nah, teknik penilaian yang Ibu pakai ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap. Itu nanti Ibu observasi kalian. Lihat sikapnya kalian itu bagaimana dalam proses pembelajaran. Kemudian kedua, penilaian pengetahuan. Itu nanti Ibu lihat dari hasil evaluasi di akhir pembelajaran kita. Nanti Ibu akan evaluasi kalian sejauh mana kalian mampu memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Nanti kalian berdiskusi, kemudian presentasi ke depan ya, untuk menampilkan hasil diskusinya kepada kelompok yang lain. Nah, kemudian seperti yang Ibu katakan tadi bahwa materi kita sekarang adalah penawaran, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang materi penawaran. Nanti silakan kalian catat hal-hal penting yang ada di dalam video ya. Kemudian nanti akan Ibu tanyakan. Oke? Siap? Siap. Murid-murid Bu Guru, apa yang kalian amati dari video yang sudah kalian lihat tadi? Apa ya kira-kira? Ada transaksi 2003. Nah, bagaimana? Sudahkah kalian mengamati video tadi? Oke, jadi video yang dijelaskan dalam cerita tersebut adalah salah satu kegiatan yang berlangsung di pasar. Ya, jadi terdapat seorang penjual, pembeli. Nah, kebetulan di situ penjual sedang menawarkan barang dagangannya kepada pembeli. Nah, jadi murid-murid Bu Guru, untuk memenuhi kebutuhan akan pengelolaan barang dan jasa masyarakat diperlukan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga. Nah, disitulah yang disebut sebagai penawaran. Tadi sudah kita sama-sama menonton materi tentang penawaran.
kita merumuskan masalah kita untuk penawaran yang harus kita pecahkan hari ini, gitu ya. Yang pertama apa terkait tentang pengertian, ya pengertian penawaran. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Kemudian yang ketiga, bunyi bubuk penawaran. Dan yang terakhir itu adalah bentuk kurva penawaran. Jadi ini adalah rumusan masalah yang harus kita selesaikan pada pembelajaran hari ini. Kita harus tahu apa sih pengertian penawaran, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran, kemudian yang ketiga itu bunyi hukum penawaran itu seperti apa, dan yang keempat bentuk kurva dari penawaran itu seperti apa. Oke. Ibu ingin menunjukkan ya. Nah, Ibu ingin menunjukkan ke kalian, apakah kalian masih ingat dengan barang ini? Apa ini? Masker. Nah, kenapa Ibu tunjukkan kalian masker? Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat kasus atau peristiwa di akhir-akhir tahun kemarin, ya? Apa? COVID. Ya. Jadi kita pernah dilanda yang namanya COVID-19 atau corona. Kita sering menyebutnya sebagai corona, ya? Ya. Jadi pada saat itu masker itu merupakan permintaan barang yang sangat tinggi. Nah, jadi ketika permintaan barang itu tinggi, otomatis penawarannya juga akan tinggi atau naik, ya. Permintaan masker naik, maka penawaran juga akan naik. Nah, pada saat itu banyak sekali terjadi penimbunan masker sehingga harga masker saat itu mahal. Masih ingat? Masih. Ya. Nah, dan di sana juga banyak sekali yang menjual masker. Jadi itu terkait tentang penawaran masker pada saat pandemi, ya. Kemudian, apakah kalian pernah ke pasar? Pernah. Nah, ada pelaku ekonomi apa saja yang ada di pasar? Ada penjual dan pembeli. Nah, ketika kita berbicara tentang permintaan dan penawaran, ya, jadi permintaan ini kita memposisikan diri sebagai pembeli. Nah, ketika kita berbicara tentang penawaran, maka kita memposisikan diri sebagai penjual. Berarti dalam permintaan kita memposisikan diri sebagai penjual. Nah, seperti halnya dengan kewajiban, ya, ada hak, ada juga kewajiban. Begitu juga ada permintaan, ada penawaran. Jadi antara permintaan dan penawaran itu tidak bisa dipisahkan. Ada penjual, ada pembeli. Nah, dari video yang sudah kalian tonton, siapa yang masih ingat apa itu penawaran? Dan dari ilustrasi guru yang tadi itu, siapa yang masih ingat apa itu penawaran? Yang tadi videonya kan sudah nonton, kan? Nah, penawaran adalah Sejumlah barang persediaan penjual akan ya, sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada satu harga dan waktu tertentu. Bisa dibaca di sini, ya. Ya. Jadi penawaran sekali lagi adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Di situ ada kata dijual. Berarti seperti penjelasan yang guru tadi, di sini ada penjual
atau biasa kita sebut dengan produsen, ya. Oke. Nah, jadi dari pengertian penawaran tadi itu mencerminkan hubungan antara jumlah barang dan apa? Harga. Ya, jadi dari pengertian penawaran tadi ada hubungan antara jumlah barang dengan harga. Nah, hubungannya itu bagaimana? Kita lihat dari bunyi hukum penawaran. Ya, nanti ya. Nah, kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Siapa yang ingat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Nah, tadi ada Biaya produksi, teknologi, dan harapan. satu orang, coba lihat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, lihat. Biaya produksi, teknologi, harapan akan mendapatkan laba, dan faktor-faktor non-ekonomi. Oke, jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu biaya produksi. Nah, kalau biaya produksinya tinggi, otomatis harga barang yang dihasilkan akan tinggi, berpengaruh ke penawaran. Penawarannya juga akan tinggi. Kemudian yang kedua, teknologi. Semakin canggih kita membuat barang, ya, alat untuk membuat barang, maka harganya juga akan semakin tinggi. Otomatis penawarannya juga akan tinggi. Kemudian harapan akan mendapatkan laba. Jadi ketika kita melihat di penawaran itu yang berperan adalah kita sebagai penjual, otomatis kita mengharapkan apa ketika kita menjual barang? Mengharapkan untung atau laba. Tidak ada penjual itu yang mau rugi. Ya, kita berusaha untuk menghasilkan memproduksi barang yang banyak sehingga kita mendapatkan keuntungan. Kemudian yang keempat itu faktor-faktor non ekonomi seperti tadi sudah dijelaskan di video, itu ada bencana alam salah satunya, ya. Jika harga barang itu naik, coba perhatikan ya, ini harga barangnya naik. Jika harga barang itu naik, bagaimana jumlah barang yang dihasilkan? Bertambah. Ya, jumlahnya akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang itu turun, bagaimana dengan jumlah barang yang dihasilkan? Turun. Turun apa naik? Berkurang. Berkurang apa naik? Berkurang. Jadi bunyi hukum penawaran itu sekali lagi, jika harga barangnya naik, ya, maka jumlah atau kuantitas barangnya akan bertambah. Sebaliknya, kalau harga barang itu turun, maka penawarannya juga akan, atau jumlah barangnya juga akan berkurang. Itu tentang hukum penawaran. Nah, sekarang bentuk kurva penawaran. Ya. Kita lihat bentuk kurva penawaran itu bentuknya seperti apa, ya. Kalau kemarin di permintaan, ya, ya, kalau bentuk kurva permintaan kemarin masih ada yang ingat? Ada sumbu X, ada sumbu Y, ya. Yang sumbu ini sumbu X, ini kuantitas atau jumlah barang, ya. Kemudian sumbu Y-nya itu ada harga. Kemudian bentuk untuk kurva permintaannya berbentuk seperti ini, ya. Masih ingat? Ya, dia bergerak dari kiri atas ke kanan
bawah. Itu permintaan. Kalau penawaran sama, ini di sini sumbu Y-nya adalah harga, sumbu X-nya adalah jumlah barang atau Pi. Maka bentuk dari kurvanya seperti ini. Lawan dari ini. Dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ya. Jadi penawaran itu berbanding terbalik dengan permintaan sehingga bentuk kurvanya juga begini, ya. Nah, ketika permintaan dan penawaran itu bertemu, maka terjadilah yang namanya titik keseimbangan harga. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Jadi itu sekitar tentang materi penawaran dari Bu Guru. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nanti Ibu berikan di sana permasalahan. Kalian berusaha untuk menyelesaikannya. Oke? Ya. Ibu bagi kelompoknya dulu. Nanti yang Ibu sebut namanya silahkan gabung ke kelompoknya ya. Kelompok 1 Lia Safitriani, kedua Aina Alfiani, ketiga Sila Maulina, keempat Isnan Afriyadi, kelima Mariana. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Nadia, 2 Mislaini, 3 Mujarana, keempat Nurul, 5 Nurul. Kelompok 3 Sulis, kemudian Murahi, Rizka Handasari, Rodatun Widianti. Kelompok 4 Iin, kedua Dina, 3 Salman Al-Faridi, 4 Hilmayani, 5 Maulana Saputra. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1 angkat tangan. Oke, ini ya kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oke. Ini kelompok 2 ya. Biar Ibu gampang. Kelompok 3. Kelompok 3. Kemudian yang terakhir kelompok 4 ya. Sekarang Ibu bagi LKPD dan bahan ajarnya ya. Oke, ini ada LKPD dan bahan ajar. Bahan ajarnya ya. Sekarang diperhatikan LKPD-nya. Ibu jelaskan cara pengerjaannya ya. Ibu jelaskan cara pengerjaannya, dilihat ya. Nah. Nomor 1 silahkan dilihat. Di sana ada gambar. Silahkan kalian mengamati gambar. Kemudian kalian merumuskan pengertian penawaran, ya. Kemudian yang nomor 2 ada gambar juga. Di analisis itu dia termasuk faktor produksi yang mana. Kemudian nomor 3 kalian merumuskan bunyi hukum penawaran. Kemudian yang nomor 4 itu kalian membuat kurva penawaran dari tabel yang sudah tersedia. Dan yang kelima kalian membuat tabel dari kurva yang sudah tersedia. Itu kebalikannya ya, nomor 5 itu. Paham? Waktunya 20 menit dari sekarang. Nanti silakan tunjuk salah satu temannya untuk maju presentasi ke depan. Siap? Nah, jadi tepuk semangat dulu ya sebelum mulai bekerja. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat.
sekarang kalian menggambar kurvanya di sini nanti sama tabelnya. Siapa yang presentasi kelompok 1? Dia. Nadia. Bau. Ndek, ndek. Kurvanya digambar yang lebih besar ya, nanti bisa dilihat sama temannya juga. Oke, sekarang presentasi kelompok. Oke, yang pertama adalah kelompok 1. Oke, silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nomor 1, pengertian penawaran. Penawaran adalah kesediaan berjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Nomor 2, faktor yang mempengaruhi penawaran sesuai dengan gambar berikut. Faktor yang mempengaruhi penawaran pada gambar adalah faktor teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Nomor 3, hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi jika barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah, dan sebaliknya jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Yang keempat, kurva penawaran. Dalam nomor 4 terbentuk kurva penawaran, yaitu jika harga barang 50.000 maka jumlah barang ditawarkan 50. Jika harga barang 40.000 maka jumlah barang ditawarkan adalah 40. Dan jika harga barang 30.000 jumlah barang ditawarkan adalah 30. Jika harga barang 20.000 maka jumlah barang ditawarkan 20. Dan jika harga barang 10.000 maka jumlah yang ditawarkan adalah 10. Nomor 5 yaitu tabel skedul penawaran. Jika harga barang kamu 9.000 maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 130. Dan jika harga barang 28.000 dan jumlah barang yang ditawarkan adalah 125. Jika harga barang 27.000 maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 120. Jika harga barang 26.000 jumlah barang yang ditawarkan 110. Dan jika harga barang 25.000 jumlah barang yang ditawarkan adalah 100. Dan dari saya mungkin ada pertanyaan. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1. Silakan. Oh ya, dari kelompok 2 silakan. Mau pilih. Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan Ya, diminta sama kelompok 2 perbedaan permintaan dan penawaran. Silakan. Ya. Jadi permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu
sebagai penawaran. Ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, maka keduanya akan sepakat sehingga terjadilah transaksi pada harga tertentu hasil dari proses tawar-menawar. Itu jawaban dari kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, mewakili. Silakan. Yang besar suaranya ya. Kemudian kelompok yang lain Ibu minta untuk memperhatikan presentasi dari kelompok yang maju, ya. Oke, silakan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang satu pengertian penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat dengan tertentu dan lain-lainnya. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, dari kelompok 1 silakan. Sila mewakili. Faktor yang mempengaruhi penawaran salah satunya adalah teknologi. Coba jelaskan. Ya, jadi sila minta dijelaskan faktor penawaran yaitu teknologi. Silakan Nadia. Perusahaan menggunakan teknologi maju dalam meningkatkan hasil produksinya dengan cepat. Di samping itu, penggunaan teknologi yang maju juga dapat menyebabkan biaya produksi semakin murah. Hasil produksi yang meningkat dan biaya produksi yang semakin murah akan menyebabkan pencemaran hidrogen semakin banyak. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, silakan. Kita tangan untuk kelompok 2. Biar lebih semangat, tepuk semangat lagi sekali ya. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan tulis untuk mewakili. Faktor teknologi. Faktor teknologi adalah faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas barang. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah dan ini mempengaruhi pada naiknya jumlah penawaran. Nah, untuk kelompok 3. Oke ya. Sekarang yang terakhir harus memberikan presentasi yang bagus itu dari kelompok 4. Ayo silakan nih. Tepuk tangan untuk kelompok 4 sekali lagi. Ayo. Oke, ini perhatikan. Ini bentuk tabel dari kelompok 4. Silakan. Perhatikan. Jika harga barang 29.000, maka jumlah barang yang ditawarkan 130. Jika harga barang 28.000, maka jumlah barang yang ditawarkan 125. Jika harga barang 27.000, maka harga barang yang ditawarkan 120. Jika harga barang 27.000, maka jumlah barang yang ditawarkan 120. Jika harga barang 26.000, maka jumlah barang yang ditawarkan 110. Jika harga barang 25.000, maka jumlah barang yang ditawarkan 100. Nah, untuk kelompok 4. Oke, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Oke, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, lihat silakan. Jadi kesimpulannya penawaran adalah kesimpulan penjual barang pada berbagai tingkat harga dan Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Lia. Jadi Lia sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang penawaran. Kemudian Ibu bahas sedikit tentang LKPD yang sudah kalian kerjakan, ya. Jadi semuanya tadi sudah Ibu perhatikan, hasil presentasinya sangat luar biasa. Jempol untuk kalian semuanya. Jadi sudah bagus dari kelompok 1 sampai kelompok 4, ya. Ternyata materinya sudah kalian pahami semua dari hasil presentasinya. Kalian mampu membuat pengertian dari penawaran, kemudian kalian mampu
tabel. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu hasil kerja kelompok 1 tadi membuat kurva penawaran ya. Ini kurvanya sudah betul ya. Jadi kurva penawaran itu bentuknya seperti ini. Ya, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini kelompok 3. Kemudian kelompok 1, kelompok 2. Oke, semua KPD sudah Ibu terima ya. Nanti ini Ibu masukkan ke nilai kelompok. Nah, sekarang evaluasi. Nah, Ibu ingin tahu sejauh mana kalian sudah memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti kalian silakan menjawab soal yang ada di kertas ini. Kalian tulis nama ya, silakan dijawab. Waktunya cuma 5 menit. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Sekarang dikumpulkan. Oke, kumpulkan. Hasil pekerjaannya dikumpulkan. Ya. Mari dikumpulkan. Bagaimana perasaan kalian? Pelajaran kita hari ini bagaimana? Aduh, jawab semuanya dong. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Alhamdulillah ya, kita sudah bisa melewatinya ya. Jadi semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Jadi sebelum Ibu tutup ya, materi untuk minggu depan kita akan belajar tentang pasar ya. Materi kita minggu depan pasar, silakan di rumah kalian belajar tentang materi itu. Jadi sebelum Ibu tutup, silakan Isnar pimpin teman-teman untuk berdoa. Sebelum untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Isnar sudah menjadi temannya untuk berdoa. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.